kita berjumpa kembali, kita bertemu kembali. Semoga jamaah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, penuh dalam keberkahan. Yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul fadilah, sahibul kitab, Hujjatul Islam, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampis Al-Kediri. Kana syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Para jamaah sekalian, sekarang kita melanjut sampai Al-Faslu Ar-Rabi', ya, halaman 31. Al-Qalb, ya, pembahasannya sekarang tentang hati. Kebetulan juga 2 minggu yang lalu kita juga kaji di Masjid Jamil Ma'mur tentang Al-Qalbu juga, tentang hati. Ya, buku itu merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini juga, ya, pengarang kitab Minhajul Abidin sama Imam Ghazali. Diringkas menjadi satu jilid tuh, dikasih nama Minhajul Qasidin. Saya perhatiin pembahasannya hampir sama, tapi namanya ulama ya luar biasa. Punya kekayaan kosakata, redaksi uslub yang berbeda-beda, indah-indah gitu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Hati, ya. Hati itu apa ya? Definisi hati banyak, ya. Bahasa Arabnya qalbun, al-qalbu. Dia punya sinonim juga yang banyak dan punya makna-makna yang berbeda-beda dalam kajiannya nanti, ya. Ada yang disebut juga fuad. Ada yang juga disebut sanubari.
ada yang juga menyebutnya sadr. Ya. Makna secara umumnya sama, tapi sebetulnya secara istilahat dia punya makna yang masing-masing punya detail-detailnya. Hati ini merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Ya. Kalau hatinya rusak, udah, maka melahirkan amal-amal yang rusak. Gitu. Kalau hatinya cakep, maka melahirkan amal-amal yang cakep. Begitu. Kata Nabi apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Ya. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Ya, hati maksudnya. Kalau dia rusak, rusak dah anggota tubuhnya. Kalau dia baik, maka baiklah anggota tubuhnya. Makanya di ungkapan hati itu juga merupakan apa? Merupakan komandan. Ya, tentaranya mana? Anggota tubuhnya. Juga hati itu punya khadim. Apa khadimnya? Anggota tubuh. Kemudian juga hati itu punya ansor artinya. Punya penolongnya. Siapa? Anggota tubuh. Yang semuanya tunduk kepada hati. Kalau hatinya cakep tadi. Tapi kalau hatinya jelek, walaupun ngaji berulang-ulang, paham tentang bab sholat duha misalnya, mendatangkan rezeki, membawa rahmat Allah, ya, pahalanya besar, dengarnya kuping dengar, akalnya dengar juga, bagus, hikmahnya bagus. Tapi lari ke hati, nah ini hatinya jelek, maka nggak melahirkan amal. Udah denger bagus banget, ya, berarti hatinya nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, gitu, karena hatinya sedang rusak. Tapi kalau hatinya bagus, melahirkan amal yang bagus. Itu namanya ada silsilah mafkudah, mata rantai yang terputus katanya, ya, mata rantai yang terputus. Nah, berarti harus dibenerin nih hati nih. Nah, benerin hati susah banget. Hati kalau sudah rusak, susah benerinnya. Di antaranya kemarin kita baca apa? Yang bisa menghancurkan hati apa? Ghibah. Ya, kemudian bicara yang la khaira fihi wala faidah, yang kagak ada khairnya, nggak ada faedahnya, ya. Taib. Thumma alaika bihifdhihi wa islahihi, ya. Kemudian alaika, wajib atas Anda, bihifdhihi, menjaga hati. Tadi hati itu sentralnya. Ada istilahnya apa? Wa idza hallatil hidayatu qalban, katanya, nashatat fil ibadatil a'dha'u. Kalau hati, ya, kalau hidayah sudah memenuhi hatinya, itu hatinya punya hidayah semua, maka nashatat al a'dha'u, maka seluruh anggota tubuhnya akan giat, rajin fil ibadah, dalam ibadah, ya. Kemudian wajib atas Anda menjaganya, wa islahihi, dan islah, memperbaikinya. Nah, kita merasa hati kita banyak penyakitnya, perbaiki itu. Salah satu memperbaiki apa? Banyak selawat, banyak ngaji, hadir di majelis ilmu. Ini orang yang hadir di majelis ilmu itu sedang tazkiyah sebetulnya. Apa tazkiyah? Sedang mensucikan dirinya,
bersihkan hatinya pelan-pelan, ya. Wa husnin nadhari, dan punya perhatian yang bagus, yang cakep, ya, fi dzalika, pada hati. Jadi bapak-bapak, kita harus lihat nih hati kita nih tiap hari. Hati kita lagi bobrok, lagi banyak syahwatnya, sedang terbelenggu dengan syahwat, apa sedang berada dalam sinar ilahiyah. Nah, ini kan yang tahu kita sendiri tuh, ya. Coba saya kasih contoh. Kalau di pikirannya lagi merenung yang jelek-jelek, ini hatinya cakep apa jelek? Jelek, ya. Ya. Di hatinya bawaannya benci aja sama tetangganya, berarti hatinya cakep apa jelek? Jelek, ya. Berarti bapak-bapak harus sadar, oh hati saya lagi jelek ini. Kalau lagi sholat nggak khusyuk-khusyuk, ya, yang keingetannya dunia aja, berarti hatinya cakep apa jelek? Jelek, ya. Nah, itu kita perbaikin dah. Di antaranya yang paling cepat banyak selawat, biar hatinya bersinar. Ya, man shalla alayya, man aktsara sholata alayya, nawwarallahu qalbahu. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka akan Allah cahayai hatinya. Nah, ini udah tahu nih selawat nih. Udah praktekin belum deh? Paling kecilnya 100 pagi, 100 sore. Yang ngamalin apa nih? Enggak, ya. Amalin. Nanti naik 500, naik 1000 gitu. Ya, istiqomah dah. Itu insyaallah apa aja mudah insyaallah, ya. Karena kita dalam selawat itu menyebut manusia yang paling mulia. Katanya wa bidzikrihi tanzilur rahmah. Dengan menyebut nama orang-orang baik, orang soleh, apalagi nabi, akan turun rahmah, akan turun rezeki. Rezekinya bukan hanya berbentuk materi, uang. Karena orang pengen uang aja, bukan. Allah kasih ketenangan, ya, tenang anaknya. Ya, kan ada orang punya rumah banyak, mobil banyak, istri satu tetap, tapi kan hatinya nggak tenang-tenang, ya. Baru duduk di majelis ilmu udah bercabang pikiran mana-mana, bikin inilah itulah. Nah, itu belum dikasih rezeki. Rezeki nikmatnya untuk ilmu, ya. Kita duduk begini nih dapat ampunan, ya, dapat pahala. Biasanya lebih paham lagi, lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Bayangin, ya, 1000 rakaat. Malam-malam bapak-bapak paling banyak berapa? 12 rakaat, ya. Ini 1000 rakaat. Jadi wajib atas Anda juga Pak, husnul nadhar, punya perhatian yang baik kepada hati. Lihat ini, ya. Jangan yang dilihatin mukanya dulu, hidungnya mulu. Hatinya perhatian, ya. Wa badril majhud, dan punya upaya, kesungguhan untuk memperhatikan hatinya. Fa innahu, punya kembali ke hati. Sesungguhnya hati itu a'dhamu hadhil a'dha'i khataran, ya. Sesungguhnya hati itu adalah anggota. A'dha itu jamak taksir, ya. Aduun, ya. A'dha jamak anggota, ya, anggota tubuh. Sesungguhnya hati adalah anggota tubuh yang paling khatar, ya, yang paling penting, yang paling berbahaya sih, yang paling, ya. Wa aktsaruha atharan, dan hati itu paling banyak asarnya, pengaruhnya. Tadi kalau hati jelek
melahirkan amal yang jelek gitu. Wa adaqquha amran, dan hati itu merupakan kalau dalam perkara-perkara dia paling teliti lah gitu. Ya. Kan ada orang matanya udah ngeliat tapi masih ketipu. Tapi kalau dia melihat dengan mata hati, yang hatinya dia bisa ngelihat. Ini mah lagi nipu nih, tahu dia. Wa asyaqquha islahan. Nah, hati juga paling asyaqku, paling sulit islahan, diperbaiki. Itu. Orang kan kalau sudah hatinya rusak tuh Masya Allah. Ada orang saking rusaknya udah gak kenal Allah udah. Ada lupa dengan syariat udah. Kemudian wa as'abuha halan. Ya. Hati itu juga kondisinya itu as'ab, sulit dia. Apa ngerti yang pasnya itu ya? Hatinya itu kalau asqauha halatas, hatinya sulit diperbaiki. Ini juga kata-kata asqa sama as'ab maknanya sama sih. Artinya kondisi hati juga tuh halnya itu sulit untuk dipahami lah ya. Wa adhkuru fihi khamsata usulin muqni'atin. Wa adhkuru, dan saya sebutkan di sini ya. Wa adhkuru, dan saya sebutkan fihi, di dalam pasal yang keempat ini ya, khamsata usulin muqni'atin, 5 dasar yang esensial gitu. Agar kita bisa menjaga hati kita, bisa memelihara hati kita, agar hati kita dalam kondisi yang baik gitu. Al-aslu al-awwal ya. Dasar yang pertama. Qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu ya'lamu. Ini menggunakan fi'il mudhari', sedang dan akan datang terus, istimrar namanya. Sampai hari kiamat Allah tahu tuh. Bukan sekarang doang, nanti Allah tahu juga. Kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat ini ya. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah senantiasa juga tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Sama tuh, sudur, qalb sama, fuad sama. Ada lagi sir, sir juga, lubuk hati, ada lagi sir. Ada istilah sirrul asrar ya. Jadi dasar yang pertama apa? Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Ini bapak-bapak, ini hati kita lagi gede sama orang ini, lo tahu nih ya. Ya. Antara dia kalau ada nih buru-buru dibuang dah, malu Allah. Ya Allah, di hati kita ini ada. Terus ada pengen sedikit maksiat, hati kita semua. Udah tahu tuh. Nah, ya. Dan kemarin ada keterangan ya Pak. Allah punya CCTV yang selalu mencatat, selalu hadir. Ada kiraman katibin, ada malaikat apa? Malaikat raqib dan atid. Wa ma ladaihi min qaw wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib selalu yuraqibul amal. Kalau atid selalu apa? Hadirun aina makan. Selalu hadir di mana aja
ya kita sedang aktivitas selalu ada atid, selalu catat malaikat raqib ya. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala berikutnya, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah senantiasa mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah berikutnya, innahu alimun bidzatis sudur. Di sini malah pakai alim, pakai sighah mubalaghah. Bukan alimun, bukan. Kalau alimun tahu dia, tapi dia ada enggak tahunya. Tapi ini alim, kesighah mubalaghah, maha mengetahui. Bidzatis sudur ya, hati kita. Kam dzakarahu wa karrara, atau karrara atau ya. Kam dzakarahu wa karrara dzikruhu. Berapa banyak telah disebutkannya ya, wa karrara dzikrahu, dan diulang-ulang penyebutannya fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Wa kafa biqtila'il alimil khabiri tahdhiran wa tahdidan lil khawasi minal ibadi. Wa kafa, dan cukuplah ya, bi'tla'il alimil khabir, bi dengan itla', dengan melihatnya. Itla', alim, Allah yang maha alim, yang maha mengetahui. Al khabir, ini al khabir ini kalau Pak Profesor ini Quraisy Shihab mengartikan profesional. Khabir itu dia bukan hanya sekedar alim, alim dakik ya, ahli, udah bahasa yang tepat ya, profesional berarti ya, mengerti semua itu, meliputi, itu alim juga, khabir. Maka saya kasih nama pesan saya Allah khabir gitu. Kalau dalam dunia spiritual pas albihi khabira ya, mau tentang sesuatu tanya bukan kepada alim tapi khabir ya, dunia spiritual atau khabir. Cukuplah ya dengan penglihatan Allah yang maha alim, yang maha khabir, tahdhiran sebagai sebuah peringatan, wa tahdidan, dan sebagai sebuah ancaman ya, lil khawasi minal ibad ya, kepada hamba-hamba Allah yang khawas, yang khusus. Jadi kan ini Pak, ini udah tingkat naik ya, ada orang-orang khusus nih pembicaranya tentang hati. Orang awam kan pertanyaan udah mulai gitu tuh, anggota tubuhnya dulu tuh, jaga tangannya, kakinya ya, anggota tubuhnya 5, jangan sampai jatuh ke maksiat. Tapi ini para arif billah, orang-orang soleh, orang alim, biasanya hatinya yang ini Allah. Orang alim merasa pintar, jatuh dah di depan Allah. Harus sadar ya. Bagaimana ya, Nabi Musa aja tuh pernah itu diuji oleh Allah. Nabi Musa habis dikejar-kejar sama Fir'aun kan selamat ya, diketok lautan jadi jalanan, diketok lagi diketok lautan jadi jalanan yang pertama, diketok lagi jadi lautan lagi. Coba, itu kan hebat banget ilmu tuh, hebat nggak tuh? Hebat tuh, mukjizat ya. Kemudian setelah selamat dikumpulin, Nabi Musa bercerita kepada Bani Israel tuh. Karena Nabi Musa punya kelemahan dalam
berkomunikasi, lisannya sedikit cadel itu ya. Enggak ada doa beliau kan, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka yafqahu, paham ya. Dan beliau dakwanya butuh teman, butuh asisten. Haruna akhi usdud bihi azri. Jadi memang dalam dakwah ini perlu teman, nggak bisa sendirian, kita harus ada teman yang sama-sama berjuang. Ini masjid, kalau Habib buang sendirian nggak bisa. Habib perlu mengurus ya, agar di masjid terjaga, programnya ada, perlu teman-teman. Tapi yang seide tentunya kan, yang sepaham. Baik. Jadi Nabi Musa setelah selesai lolos dari kejaran Firaun, dan di situ para Bani Israil melihat, wah ini Nabi Musa hebat banget, yang ada kekaguman yang luar biasa. Lalu berpidato, wah itu menggugah banget. Semuanya terpelongok mendengar pidatonya Nabi Musa. Ya. Lalu ada yang nanya, ya Musa, al-hunaka ahadun azka wa afdal minka. Ada yang tanya begitu, Musa, apakah ada orang yang lebih pintar, lebih baik dari Anda? Nabi Musa tuh bilang kagak ada tuh. Lupa tuh, orang alim suka ada penyakit kiber tuh, ya. Maka jaga hatinya ya. Kalau kemarin kita ghibah aja, kharabul qalbi minal huda. Innal ghibata kharabul qalbi minal huda kemarin ya. Sesungguhnya ghibah aja, atau ngomong-ngomong yang kagak ada manfaatnya, ngomong-ngomong yang ada kebaikannya, itu bisa menghancurkan hati daripada huda Allah, petunjuk Allah, ilmu. Apalagi kalau sampai ya mengedusta tuh, ya perbuatan dosa, ada kesombongan, gak ada. Allah sentil tuh, wa fawqa dzi kulli min ilmin alim. Di atas yang orang punya ilmu ada lagi yang alim. Terus begitu, alim. Ya. Baik. Maka akhirnya diuji, sono pergi ke pinggir laut. Ketemulah cerita Nabi Khidir tuh, ya, Abdul Saleh Nabi Khidir. Saya ada bukunya tuh kecil tuh, cakep banget. Pengalaman kita baca itu cukup banyak pelajaran. Itu hubungan antara seorang guru sama murid. Ada guru syariah, ada guru thariqah gitu. Ada guru zahir, ada guru batin gitu. Taib. Mana taib? Wa tahdidan lil khawasi min al-ibad ya. Li'anna al-mu'amalata ma'allamil ghuyub khatirun. Sesungguhnya bermuamalah, berinteraksi ma'allamil ghuyub ya, bersama Allah yang maha mengetahui al-ghuyub, yang gaib-gaib, adalah khatirun. Coba bapak-bapak tahu, biasanya interaksinya kita bermain tingkat RT, RW, lurah misalnya, tinggal kita bupati dah. Tahu kita dapat interaksi apa, hubungan kerja atau apa dengan langsung gubernur atau presiden. Nah, ini kan kita harus jaga muamalin dengan sebaik-baiknya nih. Ini bukan muamalah sembarangan nih, karena dengan orang hebat besar, ya kan? Nah, apalagi sama Allah. Ya, sesungguhnya bermuamalah, berinteraksi dengan Allah yang Maha Alim tentang hal-hal yang gaib, itu merupakan khatirun. Dalam syara'nya sebuah hal yang besar. Saya pikir-pikir yang enaknya sebuah kehormatan dah, sebuah kehormatan tapi yang beresiko tinggi. Ya. Sekali aja kita ini salah,
Allah tahu banget, gitu ya. Bisa juga diartikan gitu tuh. Jadi khatirun, ya, sebuah muamalah yang penuh dengan kehormatan dan penuh dengan resiko yang tinggi, ya. Kalau dalam syarahnya ini disebutin azim aja, sebuah interaksi hubungan yang sangat besar, gitu ya. Kadang kalau sangat besar kurang maknanya, gitu ya. Itu disebut dalam kitab Sirajus Salikin. Fanzur madza ya'lamu min qalbi, ya. Maka selalu perhatikan, selalu ingat, selalu sadar, ya, madza ya'lamu min qalbi, apa yang Allah ketahui dari hatimu, ya. Jadi yang macam-macam Allah tahu semuanya. Tukhfis sudur tahu. Itu yang pertama, ya, yang merupakan dasar yang 5 yang sangat esensial yang berhubungan dengan hati. Yang kedua, al-aslu tsani, dasar yang kedua, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabda atau perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada suwarikum, kepada bentuk Anda, ya. Wa abasyarikum, dan tidak melihat kepada absani badan Anda. Lo nggak lihat tuh keker tubuhnya, cakep orangnya, hatinya jelek, ya. Kita ada ya, itu kan ada kemarin kalau sisi lain, wah kokor apa semuanya, nggak kuat bangun malam, lemah, ya, itu. La yanduru ila suwarikum wa abasyarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada, ya, bentuk Anda dan body Anda. Wa innama, dan sesungguhnya Allah yanzuru, ya, sesungguhnya Allah yanzuru, senantiasa melihat ila qulubikum, kepada hati kalian, ya. Maksudnya apa? Tentang kebersihan hatinya katanya, ya, yang tempatnya adalah tempatnya takwa dan merupakan apa? Kanzul ma'arif. Hati ini merupakan kanzul ma'arif, gudangnya makrifat, ilmu. Dikatakan asrafu a'dha'il, katakan anggota tubuh yang paling mulia itu hati itu. Dengan hati kita pernah disebutin bihi arifullah, dengan hati dia bisa kenal Allah. Bihi apa namanya? Wasilullah, bisa sampai kepada Allah. Bihi yang kasyifu, dibuka semua itu, ya, tentang hal-hal yang nggak bisa terlihat dengan kejernihan hati, ya, begitu. Dan hati ini juga tempat rahmah, tempatnya kasih sayang di sini. Gitu. Fal qalbu idan mawdi'u nazari rabbil alamin. Fal qalbu idan kalau begitu, qalbu hati adalah mawdi'u, tempat nazari, melihat Rabbil Alamin, ada tempat Allah, apa ya, tempat melihatnya Allah. Jadi Allah melihat kita bukan matanya, bukan tangannya, kaki, tapi lihat hatinya. Nah, gitu maksudnya, ya.
Fal qalbu idzan mawdi'u nazri rabbil alamin. Kalau begitu hati adalah tempat ya pandangan Allah gitu, kepada manusia gitu ya. Fa ya ajaban mimman yahtammu biwajhihi alladhi huwa mawdi'un nazril khalqi. Alangkah herannya ya mimman kepada orang yahtamu yang sangat memperhatikan biwajhihi wajahnya, alladhi huwa mawdi'un nazril khalqi, yang wajah itu adalah tempat hanya pandangan makhluk. Bapak-bapak kan melihat orang apa mukanya ya, cakep amat orang ya mukanya tuh. Gitu. Makanya kata beliau, sungguh mengherankan di antara orang yang perhatian betul dengan wajahnya, yang padahal itu wajah hanya tempat pandangan makhluk aja. Ada orang berapa juta tuh ke salon tuh bersihin jerawatnya doang tuh. Ya, ada orang mukanya udah pada apa tuh kena plek. Datang ke salon kecantikan tuh. Ya tamu bi wajhihi itu. Ya. Fayagsiluhu, dia bersihin tuh mukanya. Ya. Wayanzifuhu, dan dia bersihin minal aqdzar, daripada kotoran-kotoran. Ya, wal adnas, ini sama-sama jamak sama danas. Dan apa selain kotoran? Plek-plek lah ya kalau buat muka. Kalau muka biasanya apa kotornya? Jerawat ya kan. Kalau bahasa Arab ya begini bahasanya. Ya, yang kotor, yang adnas. Kalau muka biasanya apa? Plek ya kan. Jerawat, apa lagi? Bopeng-bopeng, itu, ya, cacar itu, ya. Jadi dia bersihin tuh mukanya dari bopengnya, dari pleknya, dari jerawatnya, gitu. Wa yuzayyinuhu, dan dihiasi dah tuh, pakai bedak yang tebal. Ya biar kelihatannya cakep. Kan orang ada teman saya hitam banget, pas ketemu di acara kok putih banget, ototnya bedaknya tebal gitu. Kelihatannya pas dia wudhu baru kelihatan ada yang copot. Gitu ya. Wa yuzayyinuhu, dan dihiasin tuh wajahnya, ke wajah ya, bima amkanahu, dengan sesuatu yang memungkinkan. Ya sekarang udah banyak caranya, pergi ke kosmetik aja. Jerawat aja sekarang bisa dia apa tuh? Disuntik, diapain tuh jadi bersih tuh ya. Bisa dicabut-cabutin ya. Nah, kayak mengasih tuh ada 2 biji, pergi sana bersih. Itu namanya tuh apa? Dihiasi bima amkanahu, dengan sesuatu yang memungkinkan ya. Li'alla yattali'a makhlukun, ini fa'il makhlukun fihi, agar tidak terlihat, agar makhluk tidak melihat fihi, di dalam wajah itu. Ngelihat apa? Ala aibin, ada aibnya tuh wajah. Ya. Gitu. Wala yahtamu, ini wawunya bukan wa atop nih, sementara wa istinad. Sementara ya dia kagak perhatian biqalbihi, dengan hatinya. Alladhi huwa mawdi'u nazar rabbil alamin, yang hati itu adalah tempat ya pandangan Allah gitu. Allah memandang manusia pada hati manusia ya. Paham Pak ya? Itu dianalogikan dulu ke tadi itu. Kalau mungkin buku sekarang disebut kali ya salon kecantikan itu ya, bisa aja nih kalau kita salah tambahin lagi ya, bima amkanahu wa yadhabu ila salon itu nasibu wajhahu gitu tuh. Taib. Sementara dia tidak apa? Perhatian dengan hatinya.
Yang hati itu adalah maudi'un nazri rabbil alamin, tempat Allah memandang manusia. Fayutahhiruhu, ya, maka seharusnya dia membersihkan hatinya. Wa yuzayyinuhu. Lalu dia tadi pakai li Allah semua ya, li Allah, jadi ada an mudmarah di situ. Li Allah, li an bahasanya. Maka difatahkan fayutahhirahu wa yuzayyinahu, maka disuci, dibersihinlah wajahnya, dihiasi wajahnya, wa yutayyibahu, dan dicakepin tuh wajahnya. Bukan wajah, apa, hatinya ya. Yang ini khusus ke hati tuh. Disucikan hatinya, dihiasi hatinya, dicakepin hatinya, kaila yattali'a rabbu. Ini sama seperti tadi tuh. Li alla yattali'a makhluqun. Ini sama. Li kaila yattali'a rabbu, agar Allah tidak melihat, ya, agar Allah Jalla Jalaluhu tidak melihat ala danasin fihi, adanya kotoran-kotoran dalam hati gitu. Wa syainin, ini sama juga, danas syainin bi fathi shin sya, ya, didduz zain, hiasan. Selain hiasan apa? Rusak, berarti jelek ya. Itu sama tuh. Kotoran ya di dalam hatinya, atau kotor, atau hal-hal yang jelek-jelek dah. Wa afatin wa aibin, ya, agar Allah juga tidak melihat ada afat, ada kehancuran di hatinya, ada aib di hatinya, ya. Bal yuhmiluhu, tetapi banyak orang yang yuhmiluhu, melalaikan hatinya, kagak perhatian apa hatinya. Bi fadaiha wa aqdarin wa qabaiha, ya, dengan fadaih. Apa fadaih? Ya, perbuatan-perbuatan yang hina, yang jelek-jelek gitu. Wa qabaih, qabihun asalnya, jamatan qabaih, ya, dengan hal-hal yang jelek, buruk-buruk. Law yattala al khalqu ala wahidin minha, seandainya katanya khalqu, manusia atau makhluk, yattala, melihat, ala wahidin minha, atas satu aja dari kejelekan itu, lahajaru, lamnya lam taukid nih, pasti mereka semua akan menjauh darinya, ya Allah. Makanya bapak-bapak terus berdoa. Allah punya sifat satir, mastur, ya, menutupi, satir. Kita kan ini sebenarnya banyak aibnya kita, ya, banyak aibnya ini. Kita baru cakep ditutupin baju gitu kan, baru cakep ada kumisnya dirapihin, rambutnya baru dipotong. Orang udah pakai baju aja, kalau bajunya kelonggaran kurang cakep, ya, kalau ditutup itu, ya. Nah, ini katanya kalau orang lihat betulnya kejelekan kita itu, lahajaru, mereka semua akan kabur, ya, meninggalkan kita. Wa tabarra'u minhu, lari dia gitu, berpaling lari. Wa taraduhu, dan mengusirnya gitu. Atau ab'adu, atau menjauhinya. Wa taradu au, ya, paham? Lahajaru, pasti mereka kan meninggalkannya. Jadi maknanya banyak, ya. Jadi kalau mau terjemah itu kita satu-satu dulu cari, baru nanti disusun mana yang tepat, yang bagus. Dicari kosakata yang berbeda-beda. Jadi hajaru, misalnya kita ada meninggalkannya, pas orang meninggalkannya, berarti kan menjauhinya, sama juga. Ini sini meninggalkan. Wa tabarra'u, kita ambil apa? Misalnya bariun, anda bariun, saya mah nggak ada urusannya sama dia, atau menjauh juga. Wa taraduhu,
menjauhinya, gitu ya. Wallahu al-musta'anu, semoga Allah ya al-musta'an senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Ay al-matlubu minhu al-i'anah, ya. Musta'an sesungguhnya Allah tempat zat yang tempat memohon pertolongan. Maka Bapak-bapak sering baca Allahumma lakal hamdu, kita puji dulu, wa ilaikal mustaka, ya. Wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Apa itu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa lagi? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ya. Hanya untukmu ya segala pujian. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu ya Allah aku mengadu, aku mengeluh. Wa antal musta'anu, engkau ya Allah tempat ya minta pertolongan. Wala haula wala quwata illa billah, kita ngaku dah nggak ada daya, yang ada kekuatan tuh, semuanya ada pada zat Allah. Al aslu tsalitsu, sekarang asal yang ketiga, ya, pokok yang ketiga nih, yang punya esensi yang sangat kuat pada hati. Annal qalba malikun muta'un, sesungguhnya hati itu adalah raja yang muta'un, yang ditaati, gitu. Wa ra'isun muttaba'un, dan rais, ketua atau pemimpin yang muttaba'un, diikuti. Fal a'dha'u kulluha taba'un, maka semua anggota tubuh itu adalah taba'un, pengikut. Ya. Di sini pakainya ta'in ya, taba'. Kalau kita pengen dia perlu pakainya ansor, khadim ya. Indah emang. Fa idza salaha, ini boleh dibaca dua, boleh salaha, boleh saluha. Tapi yang arjah yang banyak salaha ya. Fa idza salahal matbu'u salahat taba'u. Ya. Ini namanya idza ada adat syarat. Salaha fi'il syarat, jawabnya salaha yang kedua tuh. Apabila al-matbu yang diikuti itu salaha baik, salahat taba'u, maka ya yang mengikuti itu akan jadi baik, begitu. Wa idza istaqamal maliku, apabila pemimpin raja itu istiqomah, lurus, benar, istaqamat ra'iyatu, maka para masyarakat ya, rakyat juga jadi ikut istiqomah, gitu. Kalau guru minum berdiri murid jadi apa minumnya? Lari pada ya, ini namanya ma fil aba ma fil abna, seperti itu ya. Karena anak-anak kan ngikutin bapaknya tuh, bapaknya minum berdiri dilatih, bapak yang ngerokok dilatih juga, bapak ngerokok juga tuh ya. Makanya bapak susah ngomelin anak ngerokok, ada dia ngerokok gitu ya. Baik, ini maksudnya menceritakan tentang kemudian memahami apa? Idza istaqamal maliku, apabila raja istiqamah, maka rakyatnya juga istiqamah. Ya. Wa yubayyinu laka dzalika ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dijelaskan untuk Anda hal itu apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda. Apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghatan,
Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza salahat salahat, idza salahat, ya, apabila segumpal darah itu baik, salaha al jasadu kulluhu, maka seluruh, ya, jasadnya akan baik. Ya, tangannya baik, hati kakinya baik, matanya baik, mulutnya baik, ya, telinganya baik, perutnya baik, kemudian baik. Kenapa? Karena hatinya baik. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal darah itu rusak, fasad itu rusak, maka fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya jadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah sesungguhnya segumpal darah itu adalah hati. Wa idza kana salahul kullu fi dzalika wajaba sarful inayati ilaihi. Ya, azan ya, azan ya. Allahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aslih qulubana kama aslahta qulubas salihin warzuqnal ma'arifatal ilahiyyah wal anwara rabbaniyah wal ahwalan nabawiyyah wal akhlaqal qur'aniyah. Allahumma rzuqna qulubas salihin qulubal arifin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hada maufidukum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.